Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nurastamayanti, NIM 40014200001 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas FMIPA UNES. Kali ini saya akan melakukan praktikum Balancing Chemical Equation dengan menggunakan Virtual Lab atau PET Simulation. Langkah yang pertama, kita masuk ke dalam PET Simulation, mengklik PET Simulation. Memilih Introduction. Di sini menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya sudah ada di PET, sudah tersedia secara virtual. Sekarang kita mulai praktikumnya. Di sini ada 3 macam pemakai amonia, separate water, dan combust metana. Yang pertama, kita akan menyetarakan reaksi pembuatan amonia. Di sini ada nitrogen 2, hidrogen, dan amonia. Sekarang kita akan samakan penyetaraan reaksi ini. Di sini N di kiri ada 2, maka di kanan juga harus ada 2. H di kiri ada 6, maka di kanan juga harus ada 6. Sudah setimbang, kita cek. Sudah setimbang, sudah benar. Sekarang kita lanjut ke separate water. Di sini ada molekul air. Jika dipecah, maka akan menjadi hidrogen dan oksigen. Di sini kita akan menyetarakan reaksinya. Bisa kita lihat H di sini ada 1, ada 2 maksudnya, maka di kanan juga harus ada 2. O di kiri ada 1, O di kanan ada 2, maka O yang di sebelah kiri juga harus ada 2. Kita tambahkan. Sekarang O-nya sudah sama, tapi sekarang H-nya jadi beda karena hanya di sini berubah menjadi hanya berubah jadi 4, maka di sini juga harus ada 4. Sekarang sudah setimbang ya, sudah sama. Sekarang kita lanjut ke combust metana. Di sini ada CH4O2 jadi CO2 dan H2O. Kita mulai dari atom C terlebih dahulu. Jika atom C di kiri ada 1, maka di kanan juga harus ada 1. O di sebelah kanan ada 2 tambah 1 ada 3. O kita tambah di sini saja. O di sebelah kanan ada 2 ya. 3, 4. O di sebelah kiri ada 4, maka di sebelah kanan juga ada 4 harusnya. Maka kita tambah 1. Nah, sekarang sudah sesuai ya reaksinya. Baiklah, ini adalah yang introduction. Sekarang kita beralih ke games. Selanjutnya, kali ini saya akan praktikum Balancing Chemical Equation bagian game.
Kita klik bagian gamenya. Saya memilih level 1. Nah, di sini ada P4 ditambah H2 menghasilkan PH3. Jumlah P di sini ada 4, maka di kanan harus ada 4. Karena jumlah di kanan sekarang hanya menjadi 12, maka di kiri harus ada 12. Kita cek. Sudah benar. Next. Di sini C di kiri ada 2, C di kanan juga ada 2. H di kiri ada 4, maka H di kanan ada 6. Maka harus kita tambahkan, jadi di sini sudah ada 6, tapi sekarang sudah benar. Kita cek dulu. C-nya ada 2, H-nya ada 6. Sudah benar, kita cek. Benar. Next. Di sini ada PCl5 jadi PCl3 ditambah Cl2. Kita coba cek. Cl di kiri ada 5, Cl di kanan juga harus ada 5. P di kiri 1, juga di kanan harus ada 1. Kita cek. Sudah benar. Next. Di sini ada NO menjadi N2 tambah O2. Kita coba cek. N di kanan ada 2, maka N di sini juga harus ada 2. O di kiri ada 2, maka di kanan harus ada 2. Sudah seimbang ya. Kita cek. Sudah benar. Kita lanjut. CH2O ditambah H2 menjadi CH3OH. C di kiri ada 1, 2. Kita cek. Ada 1. H di kanan ada 4, maka H di kiri juga harus ada 4. O di kiri ada 1, maka O di kanan juga harus ada 1. C di kiri ada 1. H di kiri ada ini hanya kelebihan. Hanya H di kiri ada 4, H di kanan juga ada 4. O di kiri ada 1, O di kanan juga ada 1. Kita cek. Sudah benar. Sudah benar ya, yang level 1 dari 5 kali skornya 10. Kali ini saya akan melakukan praktikum reaktan, produk, and leftover. Maksudnya reaktan, produk, dan zat sisa. Praktikum kali ini alat bahannya menggunakan PET. Kita buka PET simulation. Yang pertama memilih praktikum yang sandwich. Sini kita mengklik bagian cheese atau keju ini yang paling atas ini.
Di sini ada gambar, maksudnya keterangan 2 roti tambah 1 keju sama dengan 1 sandwich. Nah, kita akan mengatur menggunakan 8 roti, 8 keju, nah, jika kita menyusun sebelum reaksi itu 8 roti dan 8 keju, maka yang dihasilkan adalah 4 produk sandwich, sisanya itu 4 keju, dan untuk dagingnya sisanya 0. Kalau kita mencoba menggantinya, misalnya kita ganti 3 roti dan 3 keju, maka di sini dihasilkan 1 sandwich dan sisanya itu ada 1 roti dan juga ada 2 keju. Kalau misalnya kita ganti lagi, kita coba 5 roti dan juga 4 keju. Sandwich yang dihasilkan adalah ada 2 sandwich, sisanya 1 roti dan juga tersisa 2 keju. Sekarang kita menggunakan meat dan cheese, daging dan keju. Di sini tertuliskan komposisi untuk membuat 1 sandwich, yaitu 2 roti, 1 daging dan 1 keju. Kita mencoba untuk menggunakan 8 roti, 8 daging, 4 keju. Nah, ketika sebelum reaksi kita menggunakan 8 roti, 8 daging, 4 keju, dihasilkan 4 sandwich. Tidak ada sisa rotinya atau 0, dagingnya bersisa 4, kejunya tersisa 0. Sekarang kita mencoba untuk menggunakan 6 roti, 4 daging dan 3 keju. Saat kita menggunakan 6 roti, 4 daging dan 3 keju, sandwich yang dihasilkan ada 3, hanya bersisa daging 1. Sekarang kita coba untuk 5 roti, 5 daging dan 5 keju. Ketika kita mencoba 5 roti, 5 daging dan 5 keju, sandwich yang dihasilkan ada 2, rotinya 1, dagingnya sisanya 3 dan kejunya sisanya 3. Nah, di sini ada custom, maksudnya kita bisa mengatur sendiri. Misal aku di sini maunya 2 roti, 1 komposisi dari sandwich. Jadi sandwich yang saya buat sendiri itu mengandung 2 roti, 2 daging, 2 keju. Nah, kita coba untuk 5 roti, 5 daging, 5 keju. Nah, di sini tadi sudah dihasilkan dalam 2 sandwich, sisa 1 roti, 1 daging dan juga 1 keju. Kalau kita coba 3 roti, 2 daging, 3 keju, maka di sini sandwich yang dihasilkan 1, bersisa 1 roti,
dan juga 1 keju. Kalau kita mau coba yang 6 roti, 4 daging, 5 keju. Di sini sandwich yang dihasilkan adalah 2 sandwich, sisanya 2 roti, dagingnya bersisa 0 atau tidak bersisa, dan kejunya bersisa 1. Jadi seperti itu. Produk adalah hasil dari reaksi. Di sebelah kiri ini dinamakan reaktan, yang sebelah kanan dinamakan produk ini yang hasilnya, dan zat yang bersisa itu adalah zat sisa. Selanjutnya kita praktikum reaktan produk and leftover yang bagian molekul. Di sini ada molekul air, amonia, dan metana. Yang pertama, make water. Kita di sini sudah ada susunan dari air, ini ada H2 tambah O2 jadi H2O. Nah, sekarang sebelum reaksi kita mencoba untuk menuliskan. Di sini saya menuliskan 6 molekul hidrogen ya. Dan juga nah begini. Di sini saya menuliskan 5 atom hidrogen 2 H2 ya, dengan juga atom O2, maka menghasilkan 2 produk H2O dan sisanya ada 3 H2. Sekarang membuat amonia. Di sini saya menuliskan N2-nya ada 3, H2-nya saya tulis 4. Nah, di sini menghasilkan produk NH3 sebanyak 2, dan juga sisanya N2 ada 2 dan H2 sisanya ada 1. Sekarang saya kombus yang metana. Di sini saya tuliskan 3CH4 dan 3O2. Yang dihasilkan di sini adalah 1CO2 dan 2H2O, sisanya 3CH4 dan 1O2. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan praktik reaktan produk and leftover bagian molekul. Kita memilih yang amonia, memasukkan 5N2 dan juga 5H2. Produk yang dihasilkan adalah 2NH3 atau 2 amonia dengan zat sisa 4N2. Sekarang kita memilih metana. Kita memasukkan 6CH4 dan juga 6O2. Produk yang dihasilkan adalah 3CO2 dan juga 6H2O dengan zat sisa 3CH4. Untuk membuat 2 amonia, kita memasukkan N2 sebanyak 2 dan juga H sebanyak 6.
Jadi ini adalah NH3 atau amonia tanpa zat sisa. Sekarang untuk menghasilkan 1CO2 dan 2H2O pada gambus metana tanpa zat sisa, maka kita memasukkan 1C dan 4H dan juga 4O2. Jadi ini adalah metana tanpa zat sisa. Dengan komposisi produk 1CO2 dan juga 2H2O.